Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mencoba membantu teman-teman bagaimana cara screening yang biasanya saya pakai. Pada saat ini saya akan coba membagikan bagaimana cara screener saham dari RTI Business. RTS ini sebuah aplikasi yang mendukung ya untuk membantu kita menyeleksi saham-saham terbaik berdasarkan volume, berdasarkan frekuensi, berdasarkan nilai saham, dan berdasarkan tingkat kenaikan dan tingkat penurunan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, pada saat market saat ini digambarkan bahwa IHSG mengalami penurunan ya dari pukul 10 hingga pukul 11. Berarti dari sesi 1 kemarin mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian dimulai pada sesi kedua kemarin itu mengalami kenaikan walaupun tidak melewati ambang batas. Posisinya dimulai di 6.645. Maka penurunan IHSG pada hari ini yaitu di minus 0,47% atau di 30,989. Biasanya saya melakukan screening itu langsung melihat dari movers. Movers di sini ada gainers dan loser yang biasa saya pakai. Jika teman-teman ingin tertarik untuk day trading, saya sarankan melihat aktif dari frekuensi, di mana fokusnya di sini terjadi banyaknya transaksi jual dan beli dari trader Indonesia di suatu saham pada hari itu. Balik lagi kita kepada gainers. Kita misalkan SRSN. Kita lihat volumenya 326 juta. Turnover uang keluar masuk di mana transaksi itu sudah terjadi mencapai 22,3 miliar rupiah dengan frekuensi transaksi yaitu di 9.850. Kemudian ada AMAR, sama juga cara bacanya. Kita lihat dari volume, turnover, dan frekuensi. Jika teman-teman tertarik dengan kedua saham ini, maka teman-teman langsung melihat dari sisi candlestick-nya atau dari sisi chart-nya. Ini saya coba menggambarkan posisi trading plan dari saham Bank Aladin, di mana Bank Aladin sebelumnya cukup menarik karena termasuk dalam gainers ya. Ada di posisi 2200 mengalami kenaikan 100 poin di 4,76%. Dan setelah saya melakukan analisa lanjut, cukup menarik, dia membentuk lower low lower high dengan posisi MACD dan RSI sudah ingin mengawali fase akumulasinya. Jika dia mampu melewati area 2390 sampai 2270. Secara trading plan, kita akan entry di posisi 2360 dengan catatan jika bertahan di area tersebut, maka target kenaikan kita di 19,49% atau di 2820. Sedangkan kita akan melakukan penjagaan posisi cut loss atau meminimalkan kerugian yaitu berada di 2260, hampir 100 poin dari posisi pembelian. Maka kalau kita lihat SRSN, nah untuk SRSN kalau kita lihat secara MACD dan RSI juga masih belum menarik ya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini ada area-area penting yang bisa diminati. Area 69 untuk SRSN, ada area lanjutan di 72 dan juga ada area high di 77. Jika SRSN mampu melewati sampai area 77, maka saya pikir target kenaikan lanjutan itu bisa mencapai area high lanjut yaitu di 82. Nah, titik-titik ini bisa teman-teman pakai secara terus-menerus jika memperhatikan tail ekor di atas yang bisa kita jadikan sebagai area resisten. Kemudian tadi juga ada saham AMAR. Nah, untuk posisi AMAR di sini cukup menarik. Dia sudah melewati area swing low-nya dengan swing low-nya mampu break ya di 620.
target kenaikan sudah mencapai secara Fibonacci, yaitu di 1618 di harga 770. Target lanjutan bisa mencapai area 1010, target ketiga di 1250, dan target keempat itu di 1400. Kalau kita lihat kembali secara MACD dan RSI juga baru saja mengawali fase akumulasinya. Jadi saya pikir jika teman-teman masih bingung dengan cara screener saham, RTI ini sudah sangat membantu ya. Dan kalau teman-teman lihat secara aktif frekuensi, untuk teman-teman day trading atau chopeter bisa memperhatikan saham-saham seperti ini. Ada Bima, ada Amar, Antam, FPNI, Yellow, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa lihat apakah di Bima ini cukup aktif transaksi. Maka kita bisa lihat pada tahapan analisis, di sini ada top buyer dan top seller. Kalau kita lihat dari posisi bar chart dari candlenya ini, bahwa posisi buyer itu sebelumnya ada di YP, tetapi pada hari ini juga YP masih menjadi posisi top seller. Maka komposisi pembelian bersih itu diduduki oleh CC dan top net sellernya yaitu YP. Mengapa bisa CC? Karena kalau kita lihat dari posisi pembelian range-nya, walaupun PD di posisi kedua, range antara pembelian dan penjual itu masih cukup jauh. Sedangkan PD itu sudah masih cukup kecil ya, dengan jarak terdekatnya. Dan teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa per hari ini yang masih melakukan akumulasi di saham Bima itu adalah broker CC. Dan teman-teman bisa memperhatikan di hari ini atau esok harinya, apakah CC masih melakukan pembelian di saham Bima, atau CC sudah mengawali penjualan mengikuti jejak YP. Begitu juga jika teman-teman melihat Amar. Amar ini mengalami peningkatan yang signifikan, dan kalau kita balik lagi sebentar, maka target lanjutannya itu bisa mencapai area 1010. Maka jika target kita di 1010, teman-teman bisa melihat siapa saja analisis yang bisa kita masuki, apa bisa kita jadikan panduan untuk melakukan pembelian. Dan di sini kalau kita lihat dari top buyer dan top sellernya, ada MG yang mengalami kedudukan di posisi tertinggi sebagai komando buyer, sedangkan komando seller itu ada YB. Jadi jika teman-teman berpatokan pada MG, selama MG masih berada di dalam, saya pikir Amar masih sangat menarik dengan potensi bisa mencapai area 1010. Jadi begitu untuk saran saya terkait teman-teman yang masih bingung untuk screener saham. RTI ini sangat membantu kita untuk melakukan screener saham ya. Jika teman-teman tertarik dengan tips-tips saham berikutnya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu untuk tips saham hari ini. Semoga di kemudian hari saya bisa kasih tips-tips yang lain untuk membantu teman-teman trading dan investasi. Saya ucapkan terima kasih.